Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Lebaran sudah hampir tiba. Pemerintah telah mengumumkan libur terpanjang dalam sejarah Indonesia, 16 sampai 18 hari. Murid-murid sudah diliburkan, sekolah juga para pekerja sudah work from home. Bagaimana persiapan dari para pemerintah terhadap arus mudik, kemudian juga tiket pesawat, bagaimana dengan diskon, bagaimana dengan apapun yang akan dinikmati oleh rakyat selama di perjalanan untuk menemui keluarga tercinta. Inilah Hot Room antisipasi arus mudik 2025. Mudik tidak hanya tentang pulang kampung. Meski harus bermacet-macet di jalan, tradisi ini akan tetap berlangsung. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik angkutan Lebaran tahun ini. Pemerintah membuat skema untuk melancarkan arus mudik mulai dari operasi ketupat, diskon tarif tol, hingga penurunan tiket pesawat, dan juga kebijakan ASN untuk work from anywhere. Upaya ini diharapkan mampu mengurai titik kemacetan, supaya arus mudik berjalan lancar dan tetap mengutamakan keselamatan. Bagaimana cerita mudik kali ini? Apakah antisipasi yang dilakukan pemerintah akan menjadi solusi untuk para pemudik? Dan bagaimana nasib para pemudik yang harus pulang kampung di tengah segala efisiensi? Menjelang pulang kampung, tentu pekerjaan harus segera dibereskan. Contohlah Hotman Paris yang selalu minum kopi di subuh hari. Karena itu membuat saraf kita siap dan juga mencegah amnesia. Inilah kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman sehingga 38 tahun sebagai pengacara, sukses bahkan 25 tahun jadi pengacaranya Bapak Prabowo. Bapak Kakor Lantas, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Ya. Bapak bisa terangkan apa kesiapan dari kepolisian atas arus mudik ini? Baik, terima kasih Bang Hotman. Ya. Operasi ketupat, Ya. bagaimana bahwa operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Ya. Jadi yang dilaksanakan khusus Jawa, Lampung, dan Bali itu mulai tanggal 23 sampai tanggal 8. Tetapi untuk yang di luar Polda tadi, di luar itu tanggal 26 sampai tanggal 8. Oleh sebab itu kemarin Bapak Kapolri langsung memimpin gelar pasukan kesiapan operasi ketupat berada di Jawa Timur. Ya. Dari operasi ketupat ini yang paling terpenting adalah keselamatan. Baik itu pemudik, arus balik dan lain sebagainya. Maka dari itu ada 4 klaster yang harus kita persiapkan ini Bang Hotman. Yang pertama adalah jalan tol. Jalan tol harus kita kelola secara maksimal. Baik itu nanti rest areanya, terus travel spotnya, black spotnya, itu harus kita kelola. Caranya gimana? Ya nanti menempatkan orang atau gimana? Nanti di samping ada pola kontraflow, ada one way, tentunya juga ada pos-pos panjang di jalan tol. Yang kedua, jalan nasional tuh Bang Hotman. Ya. Jalan nasional juga kita kelola, baik itu Pantura, jalur selatan, baik Jawa Barat, Jawa Timur, sampai di Medan. Ya. Kita harus persiapkan semuanya. Terus yang ketiga adalah tempat-tempat penyeberangan. Ya. Pelabuhan, udara, terminal, stasiun, kita persiapkan semuanya. Yang terakhir, yang keempat adalah tempat-tempat wisata, tempat-tempat kegiatan agama, dan jalur-jalur yang menuju tempat-tempat wisata harus kita kelola dengan baik, skenario daripada buka tutup dan alih arus rekayasa lalu lintas. Udah siap tuh Bang. Arus puncak mudik tanggal berapa? Ini akan kita analisa, Ya, karena tanggal 28 arus puncak itu tidak bisa diprediksi. Ya. Karena nanti dari jasa marga yang bisa menghitung. Ada yang bilang tanggal 28. Ya, biasanya itu H-3 itu menjadi arus puncak. Sehingga nanti akan kita bandingkan H-7 tahun lalu itu berapa yang melintasi Cikatama. Nanti beliau yang bisa ngitung. Ya. Nah, maka dari itu prediksi kami memang
puncak arus mudik itu di tanggal 28. Tanggal 28. 28. Kira-kira berapa pasukan, berapa anggota yang dikerahkan itu? Untuk program ini kan perlu kesiapan. Apakah sebuah kepolisian nggak libur nih? Ya, kalau kita kan tidak pernah libur, Bang. Apalagi ini operasi kemanusiaan. Jadi yang dilibatkan dalam operasi Ketupat Ya. itu Polri-nya itu 93.000. 93.358. Kenapa hanya tadi di tiga wilayah yang diprioritaskan pertama? Enggak, 8 Polda. Oh, 8 Polda, di ya. Jawa, di Lampung dan Bali. Ya. Karena satu di Bali itu ada irisan dengan Lebaran dengan Nyepi. Oke. Terus yang kedua, work from anywhere. Jadi hampir sekitar 60% pergerakan pemudik itu menuju ke Trans Jawa. Oke. Yang ke Medan itu kurang lebih hanya 30% yang melalui Merak dan Bakauheni. Ya. Terus katanya yang naik motor gimana? Karena kan data kan kecelakaan paling banyak kan naik motor. Betul. Apa memang disarankan naik motor atau bagaimana? Kami hanya bisa menghimbau agar supaya pemudik ini tidak menggunakan kendaraan roda 2. Jangan memakai kendaraan roda 2. Namun demikian faktanya cukup banyak. Ya. Cukup banyak. Oleh sebab itu sepanjang jalan nasional itu Ya. ada pos pelayanan, pos pengamanan dan pos terpadu. Jadi seluruh Indonesia itu ada 2.835 pos. Oke. Download Metro TV Extend sekarang.